Halo guys, ketemu lagi di channel Mimin RP. Apa kabarnya? Mimin doakan semoga sehat selalu ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas film We Can Be Heroes yang rilis pada saat libur Natal 2020. Film ini menceritakan perjuangan sekelompok anak super yang beraksi untuk menyelamatkan orang tua mereka dan menyelamatkan dunia. Oke, sebelum lanjut ke alur ceritanya, teman-teman yang baru mampir ke channel ini jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Film dimulai dengan menunjukkan seorang superhero yang dijuluki Miracle Guy yang hendak menuju luar angkasa untuk memeriksa panel surya. Di sana dia melihat bahwa panel surya itu rusak seperti bekas tembakan. Tiba-tiba muncul pesawat luar angkasa yang menembak sinar laser kepadanya. Awalnya ia merasa itu akan mudah dihadapi. Kemudian ia menyadari bahwa pesawat itu lebih dari satu, melainkan ratusan. Dan tak lama setelah itu, ia terjatuh dari luar angkasa dan ditangkap oleh salah satu krunya. Di scene lain, seorang gadis bernama Missy terbangun dari tidurnya. Lalu ia turun ke bawah menemui ayahnya yang sedang di dapur hendak memasak telur. Tapi ayahnya tidak fokus dengan kerjaannya, karena ia sedang menonton berita tentang superhero yang jatuh dari luar angkasa itu. Ternyata ayahnya adalah seorang superhero juga bernama Marcus, yang mana ia pernah berjanji pada putrinya agar ia tidak pernah bergabung lagi sebagai superhero, walau ia masih tetap bekerja di sana. Lalu ia mengantarkan putrinya ke sekolah dan mana setelah itu ayahnya pergi ke kantornya, tempatnya bekerja yaitu markas para superhero. Di dalam markas, tiba-tiba muncul seorang manajer kantornya bernama Miss Grenada, yang mana tugasnya ialah memilih superhero yang akan melawan pesawat luar angkasa yang akan menyerang bumi itu. Awalnya ia hanya memilih 2 atau 3 pahlawan yang akan melawan pesawat itu. Tetapi setelah melihat banyaknya pesawat tersebut, ia malah memerintahkan semua superhero untuk menyerang. Dan semuanya pun terkaget. Kemudian Miss Grenada itu menanyakan kepada Marcus kenapa ia masih belum berangkat. Marcus mengatakan kalau ia tidak lagi menjadi superhero. Tetapi Miss Grenada masih tetap memaksa Marcus untuk tetap menjadi superhero. Akhirnya ia pun terpaksa untuk menjadi superhero kembali. Di sekolah, Missy tiba-tiba didatangi oleh petugas markas ayahnya untuk dibawa ke kantor, menghindari ancaman dari alien-alien itu. Sesampai di markas, ia dimasukkan ke dalam salah satu ruangan, di mana di sana ada beberapa anak juga, yang sama sepertinya yaitu anak-anak dari superhero. Nampak semua anak terdiam sedang belajar tugas sekolahnya mengikuti perintah dari Miss Grenada. Setelah itu, salah satu anak bernama Noodles memanjangkan lehernya untuk memastikan kalau Miss Grenada sudah pergi. Dan semua anak di sana pun langsung ribut dan berkeliaran. Kemudian salah seorang anak berkursi roda bernama Wills menghampiri Missy. Sesudah berkenalan, Wills lalu memperkenalkan anak-anak lainnya, dimulai dari Ojo, si gadis yang jarang bicara dan mampu menggambar kejadian-kejadian beberapa menit ke depan. Juga ia memperkenalkan si gadis yang memiliki suara vokal yang tidak biasa bernama Acapella. Ia mampu menggerakkan benda hingga melayang menggunakan suaranya. Kemudian ada juga bernama Blinding Fast, si bocah Slow-mo. Ia sering dipanggil Slow-mo karena ia memiliki gerakan yang sangat lambat. Mungkin kebanyakan main TikTok kali ya. Lalu ada juga si bocah yang mampu mengubah bentuk wajahnya bernama Facemask, yang mampu menirukan bentuk wajah orang lain. Kemudian ada si anak yang mampu mengundurkan waktu selama beberapa detik bernama Rewind. Dan juga saudari kembarnya bernama Fast Forward, yang mampu mempercepat waktu selama beberapa detik. Mereka adalah kembar yang memiliki kekuatan berlawanan yang sama seperti mereka tidak pernah akur. Ia juga memperkenalkan pemimpin mereka bernama Wilcott, yang memiliki banyak kekuatan. Dan yang terakhir, gadis kecil di antara mereka bernama Guppy,
yang memiliki kekuatan super yang diturunkan oleh ayahnya bernama Shark Boy, dan ia juga memiliki kemampuan melayangkan air yang diturunkan oleh ibunya Lava Girl. Bocil zaman sekarang mungkin belum mengetahui betapa serunya petualangan ayah ibunya waktu kecil di film nostalgia berjudul Adventure of Shark Boy and Lava Girl. Oke, lanjut. Kemudian mereka semua menanyakan kepada Missy tentang apa kekuatan supernya. Tetapi Missy menjawab kalau ia tidak memiliki kekuatan super karena ibunya yang sudah tiada adalah seorang manusia biasa. Tetapi ia memiliki sedikit kecerdasan yang diturunkan oleh ayahnya. Lalu setelah itu mereka kemudian menyalakan televisi untuk melihat keadaan orang tua mereka. Di sana mereka melihat orang tua mereka satu persatu berdatangan sebagai superhero. Did you see that? Oh, you didn't expect him to actually lose, did you? Missy yang melihat ayahnya di sana sebagai superhero merasa bahwa ayahnya mengingkari janjinya untuk tidak kembali sebagai superhero. He's not supposed to be there. Mereka juga melihat satu persatu orang tua mereka dikalahkan oleh alien tersebut. I don't need to date a chivalry. I'll go. It's almost unimaginable, but two of our Kemudian akhirnya semua superhero pun berhasil tertangkap oleh alien yang membuat anak-anak mereka menangis. Presiden negara pun mengangkat bicara dan mengungkapkan bela sungkawa atas tertangkapnya para superhero itu. Dan ia menyampaikan pesan dari kepala alien yang sudah diterjemahkan kalau bumi akan hancur dalam beberapa jam. Lalu sesudah itu, Miss Grenada yang memesankan kepada mereka agar tidak bepergian dari ruangan itu demi kebaikan mereka. You are all safe. Tetapi Missy mengajak anak-anak lain untuk tetap pergi dari tempat itu karena ia teringat dengan gambar-gambar yang dibuat Ojo, yang mana salah satunya ada gambar alien yang akan masuk ke ruangan itu untuk menangkap mereka. Wilcott yang mendengar perkataan Missy merasa ia sedang diperintah oleh gadis baru karena ia adalah pemimpin di sana. Tetapi akhirnya ia setuju untuk pergi, tetapi bukan karena perintah Missy. Lalu Missy menyusun rencana untuk mereka bisa keluar. Kemudian Fastmac memancing 3 penjaga untuk masuk ke dalam ruangan itu untuk meminta kartu kunci. Tetapi jelas penjaga itu tidak mau memberikannya. Dan kemudian mereka pun mulai melawan ketiga penjaga itu hingga tak berdaya. Hingga akhirnya mereka berhasil mendapatkan kunci itu. Tetapi mereka hampir saja gagal karena alien itu sudah terlanjur datang. Dan Rewind mengundurkan waktu beberapa detik sebelum alien itu muncul dan mereka pun berhasil lolos. Saat mereka kabur, Missy tanpa sengaja menabrak Miss Grenada dan mereka pun lari lebih cepat lagi. Tetapi tiba-tiba pintu ditutup oleh penjaga yang mana itu pintu satu-satunya untuk bisa keluar. Wilcott pun melihat lubang di atas mereka menuju lantai kedua, dan Acapella pun mulai bernyanyi untuk menerbangkan semua penjaga untuk dijadikan tangga. Mereka pun berhasil naik ke lantai atas dan menaiki kereta listrik. Tetapi mereka dihadang oleh beberapa penjaga di sana, hingga akhirnya Acapella bernyanyi untuk menerbangkan kereta itu. Tetapi saat di tengah perjalanan, Acapella kehabisan nafas, hingga mereka terjatuh di sebuah taman milik seorang nenek. Yang ternyata ia adalah nenek Missy bernama Anita Moreno, seorang legenda pelatih superhero. To be a lot more than that. I'm alive. I'm well. Singkat cerita, mereka dibawa ke belakang rumahnya untuk melatih mereka menjadi superhero muda. Dan Missy ditunjuk neneknya untuk menjadi ketua tim. Di sana mereka berlatih untuk memaksimalkan kekuatan mereka. Missy juga mulai untuk mengajar mereka agar tetap fokus dan bekerja sama. Puppy, you're in a shark frenzy. Di markas alien, para superhero tampak sedang saling bertengkar satu sama lain. Hal itu yang membuat mereka tidak pernah saling bekerja sama. Tiba-tiba muncul sebuah kamera yang menunjukkan presiden yang sedang bicara, menyampaikan bahwa anak-anak mereka lari dari markas.
dan sedang diincar oleh alien. We'll be completely helpless without us. Di tempat latihan, mereka melihat kalau Miss Grenada dan penjaga lain sudah mengintai keberadaan mereka. Lalu Anita Moreno pun membuka jalan mereka untuk melarikan diri melewati sebuah terowongan. Dan ternyata sesudah itu, nenek Missy pun berhasil ditangkap oleh alien. Di dalam terowongan, Missy meminjam tab milik Ojo yang biasa dibuat menggambar untuk menyenter jalan. Like we lure the aliens out of this. Tetapi tanpa sengaja, Missy melihat sebuah gambar yang telah digambar oleh Ojo, yang membuatnya menyadari akan sesuatu hal rahasia. Dan ia memberitahukan hal itu hanya kepada Wilcard, yang membuat Wilcard terkejut mendengarnya. Lalu setelah itu mereka melihat pesawat alien yang sedang kosong, dan mereka berencana menaikinya untuk menuju markas alien. Sesampainya di dalam pesawat, mereka menyadari bahwa Slomo masih tertinggal jauh di belakang, di mana ia hampir ditangkap oleh alien. Tetapi ia berhasil diselamatkan oleh Noodles, dan mereka pun berhasil terbang menuju pesawat induk alien itu. Sesampainya mereka di sana, mereka mengendap-endap masuk ke dalam pesawat alien. Dan tak lama setelah itu, mereka tiba-tiba diserang oleh alien dari bawah lantai. Dan untungnya mereka berhasil selamat masuk ke dalam sebuah ruangan yang sangat luas, di mana di tengahnya terdapat sebuah bangunan berbentuk piramida. Dan beberapa saat setelah itu, nampak presiden dan penjaganya hendak menuju piramida itu, yang membuat mereka curiga sedang apa presiden di sana. Kemudian saat mereka hendak pergi, tiba-tiba Miss Grenada berhasil menemukan mereka di sana. Tetapi curiganya, bagaimana cara Miss Grenada sampai hingga ke dalam pesawat itu? Hingga akhirnya Ojo menunjukkan sebuah gambar kepada Missy, yang mana ternyata Miss Grenada adalah alien. Lalu mereka dihampiri juga oleh presiden yang bekerja sama dengannya. Lalu mereka berubah menjadi alien dan berhasil menangkap mereka semua dan menguncinya di dalam sebuah ruangan. Di tempat lain, di dalam ruangan para superhero, para alien juga membawa tahanan baru yang sempat mereka kira adalah alien juga. Ternyata itu adalah Anita Moreno, ibunya Marcus atau neneknya Missy. Mereka sempat baku hantam sebelum Anita Moreno menunjukkan dirinya. Di dalam ruangan para anak-anak, Missy mendapat sebuah ide untuk membuat semua anak-anak lain menangis, agar menitikkan air mata, di mana air mata itu akan dijadikan sebuah kunci oleh Guppy. Alhasil semua anak pun menangis. Lalu Guppy mengumpulkan semua air mata mereka menjadi sebuah kunci, dan mereka pun berhasil keluar dari ruangan itu. Para superhero alias orang tua mereka pun menonton aksi mereka melalui layar kamera pengintai. Setelah keluar, Wilcard dan Missy pun menjalankan aksi rahasia mereka yang tidak diketahui anak-anak lain. Wilcard membawa facemask untuk berpura-pura pisah dari yang lainnya. Setelah beberapa saat kemudian, tim Missy ditemukan oleh alien dan mulai menyerang mereka. Mereka pun bekerja sama untuk melawan alien-alien itu. Di sini ditunjukkan kalau Slomo ternyata memiliki kepukulan yang dahsyat yang jarang orang ketahui. Atas kerjasamanya, mereka pun berhasil mengalahkan alien-alien itu. Di tempat lain, Wilcard ditemukan oleh Miss Grenada dan menangkapnya untuk dibawa ke ruang interogasi. Sesampainya anak-anak lain di dekat bangunan piramida itu, tiba-tiba bangunan itu dilapisi oleh arus listrik yang membuat mereka tidak dapat memasukinya. Mereka pun bertanya-tanya siapa yang melakukannya. Dan pada saat itulah Ojo mulai berbicara, mengungkapkan kalau ia yang melakukannya. Ternyata ia adalah mata-mata alien juga yang mengamati sifat manusia, yang mana ia melihat kalau manusia bersifat egois, mudah terpecah belah dan tidak pernah bekerja sama. Missy pun angkat bicara kalau ia dan Wilcard hanya berpura-pura berpisah atau berpecah hanya karena mereka sudah mengetahui bahwa selama ini Ojo adalah alien. Missy pun memanggil Wilcard yang ternyata sudah ada di ruang kendali. Dan ternyata yang ditangkap oleh Miss Grenada adalah facemask yang menyamar menjadi Wilcard. Missy dan Wilcard pun menceritakan kalau mereka mengetahui kebenarannya mulai dari terowongan tadi,
yang mana Missy melihat gambar yang dibuat oleh Ojo, yang tanpa sengaja Ojo menggambar dirinya sebagai wujud alien, dan anak lainnya pun terkaget mendengarnya. Alien spy? Yep. Oh. What the? Oh, it was an Di ruang kendali, Wildcard berhasil menonaktifkan tombol keamanan piramida itu, dan mereka semua pun sangat bahagia. Tetapi tiba-tiba Ojo menggambar banyak monster yang dapat dikeluarkan dari dalam tabnya untuk menyerang mereka. Lalu mereka pun langsung bekerja sama untuk menyerang monster itu. Come on, everyone. It's time we show these guys. Rewind dan fast forward bersatu untuk membuat slow-mo menjadi lebih cepat, sedangkan yang lainnya bersiap-siap untuk menyerang. Di ruang kendali, Wildcard ditemukan oleh Miss Grenada dan pengawalnya. Di sini Wildcard sudah menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Ia mampu menjadi apa yang dia inginkan sendiri. Ia juga membukukan Miss Grenada dan pengawalnya hingga tak berdaya. Di saat semuanya menyerang, Guppy kemudian mengubah logam cair yang menyelimuti piramida itu menjadi hiu. Ia pun menaikinya dan menerkam semua monster. Tetapi Ojo belum menyerah. Ia menggambar lebih banyak lagi monster yang membuat Missy turun tangan untuk melakukannya sendiri. Ia memancing monster-monster itu agar terjatuh ke bawah, hingga akhirnya monster-monster itu terjatuh bersama Missy. Untungnya Missy berhasil diselamatkan. Kemudian Noodles hendak melemparkan memori agar menghentikan waktu peledak piramida itu. Tetapi Ojo terus menggagalkan usaha mereka dengan menjatuhkannya ke bawah. Lalu Slow-mo melompat ke bawah untuk mendapatkan memori itu kembali dengan waktu yang sangat begitu mepet. Akhirnya Wildcard datang ke sana membawa Slow-mo kembali ke atas. Dan dengan kerjasama mereka, akhirnya memori itu berhasil dimasukkan dengan sangat tepat waktu. Dan orang tua mereka pun berhasil keluar dari dalam piramida itu dengan selamat. Lalu Presiden, Miss Grenada, dan yang lainnya datang menghampiri Ojo. Mereka menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka menjelaskan bahwa mereka adalah alien yang menyamar menjadi manusia untuk menguji kemampuan superhero generasi baru, yaitu para anak-anak itu. Mereka juga mengatakan melihat kehancuran bumi hanya karena sifat manusianya yang egois dan tidak suka bekerja sama. Ada betulnya juga sih. Ternyata Ojo adalah pemimpin dari para alien, di mana di planetnya anak-anak yang jadi penguasa. Help save your planet. Kemudian semuanya pun saling bertemu dan berpelukan. I love you. Feel, son. Strong. What the? Get captured more often. Nope. Not with that. Di akhir cerita, semua anak-anak itu pun sekarang sudah memiliki kostum superhero. Dan film pun selesai.